Assalamualaikum, jumpa lagi di Cooking Channel. Gimana semuanya yang udah pada dapet daging kurban, diolah apa? Ini ada daging sapi ya, kita akan grill aja sama teflon aja ya teman-teman. Jadi aku nggak punya grill yang alat-alat grill ya, jadi pakai teflon aja udah bisa. Dan katanya nih ya, kalau daging sapi itu jangan dicuci, maksudnya boleh aja kita bersihin tapi nggak direndam sama air ya. Katanya kalau direndam sama air terus kelamaan ya nanti ada apa istilahnya ya, something lah, sesuatu yang bikin busuk gitu. Jadi lebih baik sih dilap katanya pakai tisu kering tentunya ya, tisu untuk dapur ya, tisu untuk makanan yang biasa mungkin kalau sering goreng-goreng makanan, gorengan terus ditiriskan di tisu penyerap minyak. Nah tisu gampangnya sih tisu makan lah itu ya, tisu serbet gitu, itu yang sering digunakan. Tapi kalau aku sih ya, aku aliran yang kalau pengen bersih itu harus pakai air. Nah cuman di sini aku nggak rendam dengan air, aku guyur aja di keran air yang mengalir. Tentunya nggak parah-parah banget ya ngeguyurnya, cukup menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel itu aja. Jadi nggak aku rendam, hanya aku bersihkan di air mengalir ya, di air keran saja gitu, nggak sampai terendam. Dan katanya lebih baik langsung diolah ya, langsung diolah, tidak ditaruh di freezer dulu atau tidak di chiller. Tapi menurut aku kalau mau nunda masak daging baik itu kambing maupun sapi, lebih baik taruh di freezer aja. Misal udah dibersihin gitu ya tanpa harus direndam, lebih baik taruh di freezer gitu dibanding chiller, karena lebih enak ngebekuin. Kalau chiller tuh takutnya lama-lama dia akan jamur ya, berubah warna. Nah ini hal yang penting nih, asah pisau. Nah teman-teman bisa cek ya untuk pengen tahu berapa harganya. Gampang, ini murah banget teman-teman ya, gampang dicari, murah banget. Silakan diklik aja di kolom deskripsi kalau teman-teman belum punya asahan pisau, karena penting banget. Aku kalau punya pisau yang udah tumpul sedikit, aku langsung asah aja sama kris pengasah pisau, langsung tuh. Mau iris tipis-tipis juga bisa ya, mau potong dadu juga bisa, terutama yang pada kepengen bikin dendeng ya. Jadi butuh pisau yang tajam karena kita harus menyayat-nyayat dagingnya ya, untuk dapatkan hasil yang tipis gitu. Cocok banget buat dendeng-dendeng. Jadi kris pengasah pisau itu awet banget teman-teman, dari tahun kemarin kayaknya ya aku beli. Lumayan sih, sudah berapa kali ngasah gitu, awet juga. Setelah diasah itu awet juga dan bagus kualitasnya. Oke, ini daging udah kita iris-iris semua, nanti kita baluri sama garam, terus ada juga merica bubuk dan juga bawang putih bubuk dan ketumbar bubuk. Semua bubuk-bubuk bisa masukin ya, mau pakai oregano, basil dan sebagainya terserah. Cuman aku kasih bumbu seperti biasa yang kalau di kulkas itu wajib ada, bumbu kuning ya teman-teman. Bumbu kuning itu bumbu ya, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, terus ada lengkoas ya, ada jinten, ketumbar, merica, kemiri, itu ya semuanya dihaluskan. Talenan aku pakai talenan papan gini aja teman-teman, talenan kayu. Insya Allah sih aman ya, walaupun sudah agak lama, tapi insya Allah, karena setelah pemakaian aku selalu sikat-sikat papan cutting boardnya. Oke, dibuktikan tuh ya, dengan asahan kris itu langsung
langsung bagus hasilnya dan tipis-tipis gitu.
Setelah dilumuri, kita panaskan wajan ya, wajan teflon. Terus kita kasih mentega atau butter atau margarin, lalu kita masak sampai mateng ya. Mau tambahin bubuk cabe ya, paprika pedas ataupun saus juga bisa. Kemudian bisa tambahkan segala macam yang selera teman-teman ya. Grill pakai teflon aja udah jadi, udah mantep tuh, hasilnya bagus ya, empuk lagi. Dan ini tanpa ada sambelan, ini belum lengkap kalau Idul Adha, betul nggak sih? Atau ya menu-menu pedas-pedas begini ala-ala hari raya ya. Biasanya kalau lebaran itu wajib ada sambal kentang. Untuk bumbunya bebas ya, ada bawang merah, bawang putihnya dikit aja, bawang merahnya agak banyak, cabai merah, cabai keriting di blender langsung masukin aja. Itu ya teman-teman, bumbunya cuman bawang merah, bawang putih sama cabai rawit merah, cabai rawit keriting, cabai rawit merah sama cabai merah keriting, sorry ya. Dan ini sudah dimasak, bumbunya sih simple. Nanti kalau mau tambahkan yang lain boleh, kayak ketumbar, jintan, kemiri ya, kunyit, lengkuas dan sebagainya, boleh banget. Ini juga pakai daun salam, pakai lengkuas, geprek ya, semuanya masuk. Pokoknya sambalan itu yang bikin pedas adalah cabai rawit merah. Jadi kalau cabai rawit biasa ya, ijo-ijo itu biasanya dipakai buat lalap-lalap gitu ya teman-teman. Ini sampai mateng dan hasilnya seperti ini, udah dikasih daun salam dan jeruk ya. Sampai jumpa lagi.